Namanya Erwin, usia 27 tahun, pekerja lapangan di sebuah perusahaan survei tanah. Pribadinya santai, kadang sedikit angkuh, apalagi kalau sudah menyangkut soal ilmu dan teknologi. Baginya, cerita-cerita tentang hutan keramat, makhluk halus, atau kampung gaib cuma bumbu dongeng orang kampung yang kurang pendidikan. Tapi anggapannya berubah total sejak proyek survei membawa dia ke sebuah kawasan terpencil di Kalimantan. Hutan di sana lebat, diam, dan dingin seperti menyembunyikan sesuatu. Penduduk desa sempat memberi peringatan. Jangan sembarangan bicara, jangan sombong, dan jangan pernah tinggalkan rombongan. Di hutan itu, ada dunia lain. Erwin hanya tertawa waktu itu. Namun pada hari keempat ekspedisi, sebuah kesalahan kecil membuatnya terpisah dari tim. Dan sejak saat itu, dunia berubah. Kompas rusak. GPS mati total. Tak ada sinyal, tak ada jejak. Erwin berjalan dan berjalan hingga tiba di sebuah tempat yang tak pernah ada di peta manapun. Kampung gaib yang dihuni makhluk tak terlihat, namun hidup seperti manusia. Mereka ramah, mereka menolong. Tapi ada satu syarat. Jika kau ingin pulang, bersihkan dulu hatimu dari kesombongan, dendam, dan keraguan. Dalam 5 hari yang terasa seperti seabad, Erwin tidak hanya mencari jalan keluar dari hutan, tapi juga jalan kembali kepada dirinya yang lama terlupakan. Sebelum lanjut ke ceritanya, gue saranin lo pakai headset, terus pejemin mata. Dengerin sambil merem, biar lo bisa ngerasain sensasinya, visualin sendiri di dalam otak lo. Yuk bro, langsung simak ceritanya. Malam itu pekat. Langit Kalimantan seolah menelan cahaya, menyisakan kesunyian dan bisikan angin yang mencekam. Di antara semak lebat dan pepohonan raksasa yang menjulang, seorang pria muda bernama Erwin tampak berlari tersengal-sengal. Nafasnya berat, bajunya sobek, dan wajahnya dipenuhi goresan ranting. Tangannya gemetar saat meraba batang pohon untuk bertahan berdiri, tapi suara itu terus mengikutinya. Bukan suara binatang, bukan suara manusia, tapi seperti gumaman. Seperti doa yang dilafalkan dengan lidah yang tak fasih. Siapa di sana? Teriak Erwin, panik. Tak ada jawaban, hanya suara ranting patah di belakangnya. Ia kembali lari hingga langkahnya terhenti mendadak saat tanah di bawah kakinya runtuh. Ia terjatuh ke jurang sempit, menghantam batu dan lumpur. Pandangannya mengabur, dunia menjadi hitam. 3 hari sebelumnya, Erwin dan tim kecilnya sedang mendaki hutan di Kalimantan untuk konten vlog petualangan. Ia nekat mengambil rute berbeda dari jalur utama demi mencari sudut eksklusif yang belum pernah terekam kamera. Kamera di tangannya menyala, wajahnya penuh percaya diri. Aku yakin jalur ini lebih menantang. Lihat, kanan kiri belum ada yang pernah lewatin, katanya. Teman-temannya sempat melarang, tapi Erwin keras kepala. Ia ingin menunjukkan bahwa ia bisa jadi pionir. Tapi saat ia sadar sinyal hilang dan matahari mulai turun, jalur yang ia ambil justru berputar tanpa arah. Hari pertama, ia masih tenang. Berbekal logika dan arah mata angin, ia terus berjalan mengikuti arus sungai kecil. Tapi anehnya, tak peduli seberapa jauh ia berjalan, ia selalu kembali ke tempat yang sama, pohon besar dengan akar menjuntai seperti tirai. Erwin mulai merasa ada yang tidak wajar. Hari kedua, ia mulai panik. Makanan habis, air tinggal seteguk. Ia membuat tenda darurat dari ponco, dan malam itu ia mulai mendengar bisikan. Bukan sekadar suara binatang, tapi seperti nyanyian, atau mungkin ratapan. Hari ketiga, ia tak sengaja menemukan jejak kaki manusia. Tapi jejak itu hanya satu arah dan berhenti di bawah pohon. Di batang pohon itu, tergurat tulisan dengan bahasa asing yang tak bisa ia pahami. Tulisan itu memancarkan hawa dingin, seolah mengisap semangatnya. Ia mundur pelan, tapi tiba-tiba terdengar azan, samar, mengambang di udara. Tapi nadanya datar, tak punya intonasi. Erwin menengadah, tak ada masjid, tak ada manusia. Tapi suara azan itu terus terdengar. Saat ia bangun setelah jatuh ke jurang, langit masih gelap. Tapi di hadapannya,
tampak cahaya temaram dari obor-obor kecil yang berjajar di jalan setapak. Ia menoleh dan mendapati seorang gadis kecil berkerudung putih berdiri tak jauh darinya. "Ayo ikut aku," katanya dengan suara datar. Erwin ragu, tapi tubuhnya terlalu lemas untuk menolak. Gadis itu menuntunnya menyusuri jalan setapak menuju sebuah desa kecil yang asing. Rumah-rumah kayu berdiri rapi, berarsitektur klasik, dan dikelilingi lampu minyak. Orang-orang berpakaian sopan dengan wajah tenang, tapi mata mereka kosong, seolah tidak menatap langsung tapi tahu segalanya. Seorang pria tua menyambut Erwin. Wajahnya teduh, berjenggot putih, memakai sorban dan baju panjang. Ia menatap Erwin lama sebelum berkata, "Selamat datang Erwin, sudah lama kami menunggumu." Erwin tercekat. "Menunggu saya? Dari mana Bapak tahu nama saya?" Pria itu hanya tersenyum. "Kau akan tahu jika waktunya tiba. Istirahatlah, tempat ini aman, selama kau menjaga hatimu tetap bersih." Erwin dibimbing masuk ke sebuah rumah panggung kecil. Suasananya tenang, terlalu tenang. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada bau tanah basah, tidak ada suara angin. Semua diam. Erwin mencoba memejamkan mata, tapi batinnya bergemuruh. "Tempat apa ini sebenarnya?" bisiknya. Tak ada yang menjawab, hanya ketenangan yang terasa, terlalu sempurna untuk sebuah desa di tengah hutan Kalimantan. Dan malam itu, Erwin bermimpi. Ia melihat seorang lelaki berjubah putih berdiri di puncak bukit, menunjuk ke arah yang gelap gulita. "Jika kau ingin kembali, kau harus ingat siapa yang menciptakan jalan," suara itu menggema dalam mimpinya. Erwin terbangun dengan keringat dingin. Tapi satu hal ia sadari, ia tidak sedang berada di dunia yang ia kenal. Pagi itu, atau entah kapan, karena matahari tidak pernah benar-benar terbit di tempat itu. Langitnya selalu jingga redup, seperti senja yang tak pernah selesai. Erwin duduk di depan rumah panggung yang semalam menjadi tempatnya bermalam. Di depannya, bentangan sawah kecil berwarna keperakan, bukan hijau. Udara terasa sejuk, tapi bukan sejuk yang menyegarkan. Lebih seperti hawa dari tempat yang tak bernyawa. Beberapa penduduk kampung lewat, menyapa Erwin dengan sopan. Mereka tersenyum, mengangguk, tapi tak ada percakapan yang benar-benar terjadi. Wajah-wajah mereka serupa, seakan berasal dari satu garis keturunan yang sama, dan tidak ada satupun anak-anak kecuali gadis kecil yang membimbing Erwin semalam. Ia masih belum muncul pagi itu. Erwin mencoba bertanya pada seorang lelaki dewasa yang sedang duduk mengupas buah di pinggir rumah. "Pak, ini kampung apa ya? Saya dari luar dan tersesat di hutan. Apa ada sinyal atau kendaraan keluar dari sini?" Lelaki itu menoleh perlahan. Matanya seperti berkabut. "Ini bukan tempat yang bisa dijelaskan dengan logika, Nak. Kau sebaiknya bicara dengan Pak Kiai. Beliau yang tahu jalan." Erwin berterima kasih dan berjalan menuju rumah besar di ujung kampung, rumah tempat pria tua bersorban semalam. Ia mengetuk pintu dan langsung disambut. Di dalam, suasana hening. Tidak ada perabot elektronik, hanya rak buku, sajadah tua, dan aroma kayu cendana yang menenangkan. Pak Kiai duduk bersila. "Kau sudah lebih tenang, Erwin?" tanyanya lembut. Erwin mengangguk. "Saya masih bingung, ini tempat apa? Kenapa bisa ada di tengah hutan? Dan kenapa saya seperti terjebak?" Pak Kiai menatap ke arah jendela. "Kami adalah kaum yang tersembunyi. Kami bukan jin, tapi kami juga bukan manusia biasa. Kau mungkin mengenal kami sebagai orang bunian." Erwin terdiam. Kata itu familiar, tapi ia tak menyangka benar-benar bisa bertemu makhluk semacam itu. "Kenapa saya bisa ada di sini?" "Kau nyasar karena membuka jalan sendiri tanpa izin. Hutan ini memiliki penjaga. Tapi karena kau tak berniat jahat, dan karena hatimu masih menyimpan namanya, kau diselamatkan." Erwin mengernyit. "Namanya?" "Allah," jawab Pak Kiai tegas. "Di antara para petualang, hanya sedikit yang masih membawa zikir di hati. Kau mungkin lalai, tapi belum meninggalkan. Itulah kenapa kami menyelamatkanmu." Erwin menunduk.
Ia teringat betapa jarangnya ia salat. Bahkan terakhir kali ia benar-benar zikir adalah saat menghadapi bahaya waktu kuliah dulu. Kalau begitu, bisakah saya pulang? Pak Kiai menarik nafas panjang. Ada jalan tapi tidak mudah. Dunia kami tak memiliki waktu. Di sini, sehari bisa seperti seminggu di tempat asalmu. Jika kau ingin kembali, kau harus kuatkan iman, karena jalan keluar hanya bisa dilihat dengan hati. Erwin merasa bulu kuduknya merinding. Apa maksudnya? Aku akan mengujimu, ucap Pak Kiai sambil berdiri. Ia mengambil segelas air bening dan meletakkannya di depan Erwin. Ini air dari telaga kami. Minumlah, dan kau akan bisa melihat kebenaran tempat ini. Erwin meminum air itu. Rasanya aneh, dingin, seperti menelan cahaya. Seketika matanya berdenyut dan pandangannya berubah. Rumah-rumah di sekelilingnya tiba-tiba menjadi kabur. Di baliknya, ia melihat pepohonan hutan lebat dan sosok-sosok hitam berdiri diam di balik bayang-bayang. Suaranya serak. Apa itu? Pak Kiai menunduk. Itulah mereka yang tersesat dan tidak pulang. Ada yang sombong, ada yang melanggar, ada pula yang berniat jahat. Mereka tidak bisa kembali. Erwin menutup matanya, tubuhnya gemetar. Saya tidak mau jadi seperti mereka. Kau masih punya harapan, tapi syaratnya satu. Mulai malam ini, kau harus salat 5 waktu dan zikir sebelum tidur. Esok, kami akan mengantarmu ke gerbang batas. Erwin mengangguk. Ia merasa ini bukan cuma soal pulang, tapi soal hidup dan mati. Malam itu, ia mendirikan salat untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Saat sujud, ia menangis, meski tak tahu apa yang harus diucapkan selain istighfar. Dan ketika malam semakin dalam, suara gadis kecil yang semalam mengajaknya datang kembali. Kau sudah mulai berubah, kalau kau ikhlas, jalanmu akan terang. Tapi jangan menoleh. Erwin menatapnya. Apa maksudmu? Namun gadis itu menghilang, dan hanya menyisakan suara berbisik. Karena yang ada di belakangmu, belum tentu ingin kau pulang. Fajar belum juga datang. Langit di kampung Bunian tetap berwarna senja. Tak ada perubahan waktu. Tapi pagi itu, Pak Kiai mengajak Erwin berjalan kaki menyusuri jalan kecil yang dipagari pohon beringin tinggi dan semak lebat. Di kiri kanan, kabut mulai turun meski matahari tak tampak. Aku akan mengantarmu ke gerbang batas, ujar Pak Kiai pelan, suaranya seperti bergema di antara pepohonan. Tapi sebelum itu, kau akan diuji. Ini bukan ujian fisik, tapi ujian batin. Erwin mengangguk, menggenggam tas kecil berisi air dan sehelai sajadah yang diberi oleh penduduk kampung. Ia telah menepati janjinya, salat, zikir, dan tidak menoleh ke belakang. Bahkan saat suara-suara aneh kembali terdengar setiap malam. Mereka berjalan sekitar 1 jam, hingga akhirnya di depan mereka terbentang padang rumput luas, dan di tengahnya berdiri sebuah gerbang dari batu besar. Bentuknya seperti gapura tua, dengan aksara aneh yang menyala samar di permukaannya. Inilah gerbangnya, kata Pak Kiai. Tapi tak semua bisa melewatinya. Siapapun yang masih menyimpan keraguan, atau kebencian, atau kesombongan, akan kembali terperangkap dalam lingkaran hutan. Erwin menghela nafas. Lalu apa yang harus saya lakukan? Masuki gerbang itu dan tetap berjalan, tapi ingat satu hal. Jangan tanggapi apapun yang kau lihat atau dengar. Jangan tergoda oleh bayangan masa lalu. Jangan bersedih atas yang sudah terjadi. Dan jangan bangga dengan perubahanmu. Kau hanya hamba, bukan penyelamat. Erwin menunduk. Kata-kata itu menghujam. Ia mengerti, ia harus ikhlas sepenuh hati. Ia melangkah ke arah gerbang. Begitu kakinya melewati ambang batu, suara dentuman halus terdengar. Dunia di sekelilingnya berubah. Padang rumput menghilang, diganti dengan jalan berbatu yang dikelilingi kabut tebal. Dan di kiri kanan, tampak siluet-siluet orang yang ia kenali. Teman sekolah yang dulu ia ejek, mantan kekasih yang ia sia-siakan, bahkan ayahnya yang sudah meninggal dan belum sempat ia minta maaf. Suara mereka memanggil, "Erwin, kamu kejam? Kenapa kau tinggalkan aku? Anakku, kamu belum sempat menatap wajah bapak terakhir kali."
Air mata Erwin jatuh, tapi ia terus berjalan, menunduk, istighfar dalam hati. Beberapa langkah kemudian, suara lain muncul. Kali ini, suara-suara lembut yang menawarkan kelegaan. Erwin, kau sudah berubah jadi baik. Kau sudah salat, kau lebih baik dari yang lain. Kau pantas masuk surga. Erwin tertegun. Godaan ini lebih halus, lebih manis. Tapi ia teringat kata-kata Pak Kiai. Jangan bangga dengan perubahanmu, kau hanya hamba. Ia kembali beristighfar, menunduk, melangkah mantap. Kabut perlahan memudar, jalan di depannya terang. Dan di ujung sana, cahaya putih kekuningan menyinari wajah-wajah orang-orang yang sedang mencarinya. Tiba-tiba, suara langkah tergesa datang dari belakang. Erwin menoleh sedikit, hanya sepersekian detik. Ia melihat gadis kecil berkerudung putih berdiri di belakangnya. Kau hampir saja gagal, katanya pelan, tapi kau sadar sebelum terlambat. Erwin tersenyum kecil. Aku hanya ingin pulang, dan kau akan pulang. Tapi ingat, dunia yang kau tinggalkan sudah tidak sama. Gadis itu menghilang. Cahaya di depan semakin terang. Langkah Erwin menjadi ringan. Tak ada lagi suara, tak ada lagi bayangan, tak ada lagi keraguan. Dan saat ia melewati batas cahaya, tubuhnya seolah ditarik, dan ia terjatuh. Terbangun di sebuah tempat asing, di bawah pohon besar, dengan suara burung hutan dan matahari yang kini benar-benar bersinar. Erwin melihat sekeliling. Ia kembali ke dunia nyata. Bajunya masih sobek, tubuhnya kotor, dan rambutnya kusut. Tapi hatinya tenang, seolah ia baru saja dilahirkan kembali. Di kejauhan, terdengar suara rombongan pencari yang memanggil-manggil namanya. Erwin, Erwin. Ia berdiri perlahan, mengangkat tangan, dan berteriak sekuat tenaga. Aku di sini. Matahari pagi memecah kabut tipis di lereng hutan. Udara masih dingin dan lembab. Di bawah pohon besar, tubuh Erwin tergeletak, namun ia sadar sepenuhnya. Setelah 5 hari yang terasa seperti perjalanan seumur hidup, ia akhirnya kembali ke dunia manusia. Langkah-langkah kaki mendekat cepat. Teriakan-teriakan orang yang selama ini mencarinya semakin jelas. Erwin, itu Erwin. Seorang pria tua berlari lebih dulu, lalu memeluknya erat. Allah Maha Besar, anakku, kamu hidup? Itu suara Pak Bakar, warga desa yang ikut menyisir hutan. Di belakangnya, beberapa relawan, polisi hutan, dan tim SAR ikut mengelilingi Erwin. Ia hanya bisa tersenyum lemah, matanya berkaca-kaca. Pak, saya ketemu kampung di dalam hutan, ada orang-orang aneh, mereka baik, tapi... Pak Bakar menepuk pundaknya. Sudah, yang penting kamu selamat, nak. Yang lain nanti saja. Ayo, kita bawa kamu pulang. Erwin digotong kembali ke desa. Di sepanjang jalan, tubuhnya gemetar, bukan karena lelah, tapi karena perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ia menatap langit, dan kali ini benar-benar mengucap syukur dengan sepenuh jiwa. Di rumahnya, kerumunan warga menyambut. Ibunya menangis sambil mencium tangan dan wajah Erwin. Allah masih sayang sama kita, Win. Kamu pulang. Hari itu, desa mengadakan tasyakuran kecil. Bukan karena pesta, tapi sebagai bentuk syukur karena keajaiban. Erwin duduk di pojok, menyendiri. Ia tidak bercerita banyak, hanya mengatakan bahwa ia sempat tersesat dan ditolong oleh orang yang ia sendiri tak tahu dari mana. Namun malam itu, ketika semua sudah tidur, Erwin membuka sajadah. Ia menghadap kiblat dan salat 2 rakaat. Setelah itu, ia duduk tenang, menatap langit malam. Ya Allah, gumamnya pelan, jika semua yang kulalui itu nyata, jika engkau kirimkan orang-orang bunian itu untuk menyadarkanku, maka aku bersaksi bahwa engkau tidak pernah meninggalkan hamba-Mu, hanya kami yang sering berpaling. Air matanya menetes. Ia teringat pesan terakhir dari Pak Kiai sebelum tubuhnya ditarik keluar dari dunia mereka. Erwin, jalan pulang bukan hanya keluar dari hutan, tapi kembali padanya. Jika kau tetap istiqomah, kau akan menemukan cahaya yang lebih kekal dari kampung kami. Beberapa minggu berlalu, Erwin berubah. Ia lebih pendiam, lebih sering ke masjid.
dan mulai mengajarkan anak-anak mengaji. Ia tak pernah menceritakan semuanya secara lengkap, karena ia tahu tidak semua orang akan percaya. Tapi bagi dirinya sendiri, perjalanan 5 hari itu adalah jawaban. Dan ketika suatu malam ia melihat bintang terang berkedip di langit hutan dari jendela rumahnya, ia tersenyum. Dalam hati, ia tahu mereka masih ada, menjaga batas antara dunia manusia dan alam gaib. Dan ia bersyukur telah diberi kesempatan kedua. Hikmah. Cerita dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya." KOS At-Talaq 2-3. Kisah ini mengingatkan kita bahwa dalam kegelapan hidup, ketika kita merasa tersesat, zikir dan keikhlasan bisa menjadi cahaya penuntun. Jangan pernah remehkan doa dan sujudmu, karena bisa jadi itulah yang menyelamatkanmu. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan misteri Islami lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.